Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hadis yang ke-150 diriwayatkan oleh sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal adha ba'da as-salah. Faqala, man shalla salatana wa nasaka nasakana falahu nusuk fa asaba an-nusuk wa man nasaka qabla an yusalliya fala nusuka lahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ceramah di hadapan para sahabat, di hadapan kami. Yani beliau khutbah setelah melaksanakan sholat. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang sholat seperti sholat kita dan menyembelih kurban sebagaimana kita menyembelih kurban, maka berarti dia mendapatkan pahala berkurban. Dan sebaliknya, barang siapa yang berkurban sebelum sholat, qabla sholat fala nusukalah. Siapa yang berkurban, menyembelih kurbannya sebelum sholat, maka dia tidak akan mendapatkan pahala kurban. Kemudian tiba-tiba Abu Darda, Abu Barzah, pamannya Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berdiri dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nasaktu syati qabla as-salah wa 'araftu anna al-yawm yawmu aklin wa syurbin. Ya Rasulullah, aku sudah menyembelih kurbanku sebelum salat, yakni kambingku sebelum salat. Dan aku mengetahui bahwa hari ini adalah hari makan dan minum. Wa ahbabtu an takuna syati awwala ma tudbahu fi baiti. Dan aku ingin kalau kambingku ini adalah pertama-tama aku sembelih di rumah ini sebelum sholat, lalu aku menyembelihnya, kemudian aku memakannya sebelum aku berangkat menuju sholat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna syataka satul laham. Sesungguhnya kambingmu, kurbanmu itu hanyalah daging biasa, tidak termasuk kurban. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kambing betina yang belum berumur, yang masih kecil, berumur 1 tahun. Ada jazi anni, apakah cukup bagiku sebagai pengganti dan apakah saya mendapatkan pahalanya? Dia mengatakan na'am, ya, tetapi walan tajziya ahadan ba'daka, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kamu boleh sembelih meskipun belum mencapai umur 1 tahun, tetapi tidak boleh seseorang melakukannya setelah kamu. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana sunnah berkurban. Beliau mencontohkan bahwa berkurban, menyembelih kurban itu setelah sholat.
Dan siapa yang menyembelih kurbannya sebelum sholat, maka dia tidak akan mendapatkan pahala berkurban, dan dagingnya itu adalah daging biasa, yang menunjukkan bahwa berkurban adalah termasuk ibadah muaqqat, ibadah yang ditentukan waktunya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis ini juga ada fawaid bahwa makan sebelum sholat Idul Adha itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Bahkan Al-Imam Bukhari itu berbeda pendapatnya dengan mayoritas ulama. Jumhur mengatakan kalau sholat Idul Fitri makan dulu sebelum berangkat. Kalau Idul Adha berangkat dulu sholat Id, setelah itu pulang baru makan. Tetapi berdasarkan hadis ini, Al-Imam Bukhari mengambil satu istinbat bahwa tidak ada bedanya dengan sholat Idul Fitri. Ya, berdasarkan perkataan dari Barwa' bin Azib, "Araftu anna al-yawma yawmul akli wasyurbi." Aku mengetahui ya Rasulullah bahwa hari ini adalah hari makan dan minum. Kalau dikatakan hari, berarti itu mulai dari subuh sampai maghrib. Itu namanya hari. Yang menunjukkan bahwa seseorang apabila melaksanakan sholat Idul Adha tidak mengapa dia makan dulu kemudian berangkat. Dan Al-Imam Bukhari tidak membawakan dalil tentang orang yang melakukan sholat Idul Adha, ya, tentang sunnahnya makan setelah sholat Idul Adha, karena tidak masuk dalam persyaratan hadis sahih beliau. Sehingga pendapat beliau adalah boleh kita makan sebelum berangkat sholat Idul Adha berdasarkan riwayat ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menegur Barwa' bin Azib karena dia makan sebelum berangkat. Yang dia tegur adalah menyembelih kurban sebelum sholat. Makanya dia mengatakan wa taghadzaitu qabla atiyas shalah, dan saya makan sebelum saya berangkat sholat Idul Adha. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membantah perkataannya, tidak menyalahkan dia makan sebelum berangkat. Jemaah sekalian rahimakumullah, tetapi kebanyakan jumhur itu mengatakan sunnahnya berangkat dulu sholat Idul Adha sebelum makan. Tetapi hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari itu membantah pendapat jumhur. Ya. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, kalau menurut pendapat Imam Bukhari, maka tidak mengapa makan dulu sebelum berangkat sholat Idul Adha. Karena Barwa' bin Azib melakukannya dan mengatakan di dalam perkataannya hari ini adalah hari makan dan minum. Jadi boleh makan sebelum sholat atau sholat dulu kemudian makan. Semuanya dibolehkan dan tidak ada bedanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.